Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tri Aulia dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Malikus Saleh. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang gelombang mekanik. Nah, tentang sifat-sifat gelombang mekanik. Nah, di sini ada sifat-sifat gelombang mekanik. Yang pertama ada pemantulan, yang kedua ada pembiasan, yang ketiga ada difraksi, yang keempat ada polarisasi, yang kelima ada interferensi, dan yang keenam ada dispersi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemantulan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemantulan? Nah, pemantulan ini merupakan peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Nah, salah satu sifat gelombang ini ialah dipantulkan, sehingga gelombang bunyi juga dapat mengalami hukum pemantulan. Nah, hukum pemantulan ini yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini juga berlaku pada gelombang bunyi. Nah, pemantulan bunyi ini terjadi karena gelombang bunyi menabrak bidang pantul, kemudian gelombang bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tersebut. Nah, jenis pantulan ini yaitu bunyinya ada dua, yaitu gaung dan gamma. Nah, bisa kita lihat dari contoh gambar ini. Nah, gema. Ya, gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Nah, hal ini terjadi karena dinding pantulnya ini mempunyai jarak jauh. Nah, misalnya gema dapat terjadi pada saat bereaksi ke dekat tebing. Bisa kita lihat contoh ini. Seseorang berteriak di dekat tebing sehingga mengenai suatu penghalang dan terjadilah bunyi pantulan dari suara tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada gelombang, yaitu yang kedua ada sifat pembiasan. Nah, pembiasan ini merupakan pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Nah, salah satu sifat dari gelombang ini ialah mengalami pembiasan, sehingga pembiasan juga mengalami hukum pembiasan gelombang, yaitu jika gelombang datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka gelombang dibiaskan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bisa kita lihat dari gambar ini. Pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Hal ini disebabkan karena pada siang hari udara lapisan atas lebih dingin daripada lapisan bawah. Nah, karena cepat rambat bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas, maka kecepatan bunyi di lapisan udara atas lebih kecil daripada lapisan di bawah, yang berakibat medium lapisan atas lebih rapat dari medium lapisan bawah. Hal yang sebaliknya terjadi pada malam hari. Jadi, pada siang hari, bunyi petir merambat dari lapisan udara ke lapisan udara bawah. Jika bunyi datangnya merambat vertikal ke bawah, jadi pada malam hari arah rambat bunyi dibiaskan mendekati garis normal. Nah, sebaliknya pada siang hari arah rambat bunyi dibiaskan menjauhi garis normal. Sesuai dengan hukum pembiasan bahwa gelombang datang arah medium lebih rapat ke medium kurang rapat, maka gelombang dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada sifat gelombang yang ketiga, yaitu difraksi. Nah, apakah yang dimaksud dengan difraksi? Nah, difraksi ini disebut juga pelenturan, yaitu gejala gelombang yang melentur saat melalui lubang kecil atau celah sehingga mirip sumber baru. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran gelombang.
pada ukuran pada ukuran penghalang dan panjang gelombang. Nah, gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi. Kenapa? Karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang yang rentang sentimeter sampai beberapa meter. Difraksi ini ialah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukuran celahnya seorde dengan panjang gelombangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah didifraksikan. Nah, peristiwa difraksi ini terjadi, misalnya kita bisa lihat dari gambar ini, ya. Nah, dapat kita lihat radio pembersih berdiri di titik di mana ia tidak dapat melihat radio. Kenapa? Karena terhalang oleh dinding. Tetapi pembersih itu dapat mendengar suara. Nah, dari balik dinding tersebut. Nah, itu kenapa? Karena difraksi suara gelombang adanya difraksi suara gelombang di sudut dinding. Nah, selanjutnya ada sifat gelombang yang keempat, yaitu dispersi. Nah, apa itu dispersi? Nah, dispersi gelombang ini adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Nah, medium yang dilewati ini ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini, ketika kita menyentakkan ujung tali yang naik turun, nah, setengah getaran, maka sebuah pulsa transversal merambat melalui tali, yang mana talia ini sebagai medium, sehingga bentuk pulsa berubah ketika pulsa merambat sepanjang tali. Nah, dan pulsa ini tersebar atau mengalami dispersi. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini menunjukkan dalam suatu medium dispersi sehingga bentuk gelombang berubah begitu gelombang merambat. Nah, selanjutnya sifat gelombang yang kelima. Yaitu interferensi. Nah, apa itu interferensi? Interferensi ini merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih. Jika dua gelombang dipadukan, maka akan terjadi dua kemungkinan, yaitu saling menguatkan atau disebut interferensi konstruktif, dan yang kedua ada saling melemahkan atau disebut dengan interferensi destruktif. Nah, pada interferensi konstruktif ini terjadi jika kedua gelombang yang berinterferensi tersebut sepase sehingga bunyi terdengar lebih keras. Sedangkan pada interferensi destruktif ini terjadi jika kedua gelombang yang berinterferensi tersebut beda fase 180 derajat sehingga bunyinya terdengar lemah. Nah, misalnya nih, kita bisa lihat dari gambar ini, waktu kita berada di antara dua buah speaker dengan frekuensi dan amplitude yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras dan lemah secara bergantian. Nah, selanjutnya sifat gelombang yang keenam, yaitu polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi merupakan proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga terjadi satu arah saja. Nah, kenapa polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal? Karena polarisasi ini dapat mengubah dua arah getar transversal menjadi satu arah getar. Nah, yang tegak lurus itu yaitu vertikal, yang garis bawah itu yaitu horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari gambar ini. Nah, kita ikat seutas tali pada titik 0 di dinding. Nah, kemudian masukkan ujung tali lain, yaitu ujung A, ke sebuah celah. Seperti pada gambar ini, pasang celah dalam posisi vertikal. Kemudian getarkan ujung tali di A, sehingga gelombang transversal yang merambat dari A dapat menembus celah.
dan sampai di titik 0. Setelah itu pada gambar ini kita ubah posisi celah menjadi horizontal. Kemudian getarkan kembali ujung tali A secara vertikal. Dapat kita lihat hasil ini menunjukkan gelombang vertikal tidak dapat menembus celah. Nah, peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya polarisasi pada gelombang tali yang melewati sebuah celah sempit dengan arah polarisasi gelombang sesuai arah celahnya. Polarisasi ini dapat diartikan sebagai penyearah gerak getaran gelombang jika gelombang bergetar ke segala arah seperti pada gambar yang tadi. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu perambatan getaran di suatu medium mempunyai kelajuan tertentu yang dinamakan cepat rambat gelombang. Kelajuan atau cepat rambat gelombang ini sangat ditentukan oleh sifat mekanik mediumnya. Nah, sifat-sifat gelombang ini ada 6, yaitu pemantulan, pembiasan, difraksi, dispersi, interferensi, dan polarisasi. Nah, dalam mengetahui berbagai sifat-sifat gelombang ini serta pengertiannya, dapat kita ketahui bahwa peristiwa gelombang ini yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu materi yang saya ajarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.